Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Malam ini adalah malam terbimbang untuk Iona. Di ruang tamu sekarang sudah ada keluarga calon pria. Iona menghela napas seraya menatap pantulan dirinya di cermin. Tok, tok, ceklek. Iona, kenapa kamu belum siap-siap? Omel Arini saat melihat Iona belum juga memakai dress yang ia perintahkan. Cepet Iona, jangan ngulur waktu, ucap Arini. Iya ma. Arini kembali menutup pintu. Dan Iona segera bersiap-siap. 10 menit, ceklek. Arini mengulum senyum kecil melihat bagaimana cantiknya Iona malam ini. Tapi seketika luntur saat menatap wajah Iona yang wajahnya mirip sekali dengan. Ayo, ajak Arini. Iona mengangguk. Mereka pun menuruni tangga seraya bergandengan. Ruang tamu. Maaf ya Sari, Arlan nunggu lama, ucap Arini sopan pada calon besannya. Iya gak apa-apa, ini anakmu. Wanita bernama Sari itu terlihat terbengong kagum saat menatap Iona. Cantik banget sih, pujinya. Iona mengulum senyum membuat lesung pipi gadis itu terlihat sangat dalam. Namun senyum itu adalah senyum yang tidak bisa dijelaskan lewat kata-kata. Iya pasti cantik dong, Amri menyahut. Lalu kemana anak kalian? Lanjut Amri saat anak Sari dan Arlan belum terlihat. Dia lagi di jalan pulang dari bandara untuk izin, jawab Sari. Ayo duduk sini yo. Sari menarik lembut tangan Iona untuk duduk di sampingnya. Nama Tante Hasna Sari dan ini Om Arlando. Kami teman rekan kerja papa kamu, ucapnya memperkenalkan diri. Iona lagi-lagi hanya tersenyum. Anak tante udah kerja, dia seorang pilot. Iona terperangah. Seorang pilot, jadi berapakah umur calon suaminya itu? Apa benar yang dikatakan Tea kalau nanti ia akan dijodohkan oleh bapak-bapak? Ya ampun, memikirkan itu membuat Iona bergidik ngeri. Namun ia hanya bisa pasrah. Aku Iona Putri, Tante, Om, ucap Iona sopan. Arlan dan Sari tersenyum. Nama kamu cantik seperti orangnya, puji Sari. Iona tersenyum lebar. Makasih Tante. Kamu kuliah semester berapa? Arlan bertanya. Semester 5 Om, ucap Iona sopan. Jurusan apa kalau boleh tahu? Tanya Arlan. Jurusan sastra Inggris, Om, ucap Iona. Wah hebat menantuku, puji Sari. Hei masih calon. Amri memperingati membuat yang lainnya tertawa. Hingga suara bariton membuat percakapan mereka terhenti. Assalamualaikum, ucap seorang pria dari arah pintu. Waalaikumsalam, jawab semuanya dan serentak menoleh ke arah pintu. Iona yang tadinya berwajah biasa saja kini melotot lebar saat melihat pria yang kemarin bertemu di pesta. Sekarang dia ada di sini. Berarti, anak Tante Sari dan Om Arlan adalah pria itu. Ya ampun kenapa dunia sesempit ini. Iona mengalihkan tatapannya sebelum mata mereka itu saling bertemu. Nah ini dia. Akhirnya kamu datang juga, ucap Sari pada sang anak. Maaf semuanya, tadi ada urusan sebentar, ucapnya sopan. Yang lain mengangguk mengerti. Iya gak apa-apa. Iona, itu calon suami kamu sudah datang, ucap Arini. Otomatis mata pria itu menatap ke arah Iona yang dimana saat ini ia sedang menyembunyikan wajahnya. Dengan terpaksa, Iona pun menampakkan wajahnya lalu tersenyum kikuk. Bagai petir datang mendadak, pria itu terkejut bukan main saat melihat Iona. Ternyata yang akan dijodohkan dengannya adalah gadis menyebalkan itu. Gadis yang selalu membuatnya sial. Boleh gak sih dua-duanya menghilang? Tolong panggilkan siapapun untuk membawa mereka agar menghilang. Nama saya Zahari Arkanzo. Panggil saja Arkan, ucap pria bernama Arkan itu dengan malas saat berkenalan dengan Iona. Nama saya Iona Putri. Iona membalas jabatan tangan Arkan. Tersenyum simpul. Kedua orang tua mereka saling melemparkan senyum bahagia.
Yuk langsung aja untuk menentukan tanggal pernikahannya. Hah, ya ampun tante, Iona bahkan belum menjawab setuju atau tidaknya dengan perjodohan ini. Kalian berdua sudah setuju kan dengan perjodohan ini? Tanya Arlan seakan mengerti apa yang menjadi pertanyaan Iona. Iona yang hendak menjawab seketika terpaku saat Arini mencubit pahanya. Gimana Arkan dengan kamu? Tanya Arlan pada sang anak. Ya Arkan setuju, ucap Arkan. Walaupun berat sekali rasanya. Kalau Iona? Tanya Arlan. Iona terdiam sejenak lalu mengangguk pelan seraya tersenyum kecil. Iona setuju. Oke, kalau gitu gimana tanggal pernikahannya seminggu lagi? Hah? Pekik Iona dan Arkan secara bersamaan. Gak kecepetan Pak? Tanya Arkan. Iona mengangguk membenarkan ucapan Arkan. Gak dong, kenapa kurang cepat? Mau dipercepat lagi? Oke kalau gitu 3 hari lagi. Hah? Pekik Arkan dan Iona secara bersamaan. Lagi, Max. Gak ada bantahan. Kamu kan maunya jadi lebih cepat, jadi 3 hari lagi adalah pernikahan kalian. Patep, lagi pula kamu dikasih libur seminggu kan? Jadi jangan sia-siakan kesempatan itu. Final Arlan benar-benar tak terbantahkan kepada Arkan. Suasana hening walaupun terdapat 2 orang di ruang tamu saat ini. Kedua orang tua Arkan dan Iona telah meninggalkan mereka berdua untuk saling mengenal lebih dekat. Namun bukannya mengobrol atau semacamnya, kedua orang beda jenis kelamin ini malah saling diam. Kamu yakin mau nikah sama saya? Arkan memulai percakapan setelah beberapa menit sunyi. Ya gimana lagi? Gimana lagi apa? Kalau gak mau, tinggal bilang jangan dipaksakan. Ucap Arkan. Ya gimana lagi saya mau? Ucap Iona. Arkan mengernyit. Ada apa dengan gadis ini? Tidak beres otaknya. Umur saya lebih tua dari kamu. Berapa umur kamu? Ucap Arkan. Kenapa Anda nanyain umur saya? Kepo ya. Arkan mendengus. Kenapa ia harus bertemu dengan gadis seperti Iona sih? Bahkan di dalam mimpinya ia belum pernah bertemu dengan orang seperti Iona. Sepertinya Iona akan masuk ke dalam list hidupnya yang paling akhir. Alias terabaikan. Umur saya 25. Ucap Arkan. Emang saya nanya iya? Ucap Iona cuek. Sebenarnya ia mengulur seperti itu agar ia yang lebih dulu tahu umur Arkan hehe. Wah bener-bener nih cewek. Suasana kembali hening. Saya 20. Akhirnya Iona menyuarakan umurnya, 25 gak tua-tua banget sih, kecuali kalau emang dari sananya tua tuh. Arkan mengernyit. Maksud kamu, saya tua dari sananya? Bukan saya loh ya yang bilang. Iona terkekeh. Lucu juga ngerjain nih om-om. Aslinya dia ganteng. Tapi males kalau jujur, nanti dia blusing lagi. Bohong dikit gak apa-apa kali ya hahaha, batin Iona tertawa. Daripada kamu gak tua gak muda, tapi kayak anak-anak. Ucap Arkan. Wah kayaknya nih om-om mau bales dendam. Kalau saya kayak anak-anak kenapa Anda yang tua mau? Arkan refleks melotot. Waduh. Perang akan dimulai sepertinya. Saya sih terpaksa. Sebenarnya saya malas punya istri kekanak-kanakan seperti kamu. Tapi demi orang tua saya gak bisa nolak. Ucap Arkan tak mau kalah. Iona terdiam. Sial, ia kalah tempur kata-kata kan jadinya. Ayo pikir Iona, pikir. Dasar Jones. Bilang aja gak laku. Ketus Iona sembari bangkit dari duduknya lalu melenggang pergi meninggalkan Arkan yang sedang menatapnya tajam dan kesal menjadi satu. Kampus. Saat ini, Iona, Cia dan Thea sedang berada di kantin. Menghabiskan sisa jam istirahat sebelum kembali berkutat ke tugas yang menumpuk. Serius lo udah ketemu calon suami? Bisik Thea di akhir kalimat pada Iona. Sedangkan Iona mengangguk seraya menyeruput hot chocolate kesukaannya. Gimana first impression lo? Kecewa? Bahagia? Atau sedih? Tanya Cia. Iya gimana? Doi lo, ganteng, B aja atau modelan kayak si udang? Thea menimpali. Iona terdiam.
Matanya menatap kedua sahabatnya silih berganti. Kepo ya, asem. Gue penasaran ini astoge. Kesal Cia menabok lengan Iona. Iona tertawa melihat raut wajah kedua sahabatnya. Tahu IGC apa Iona? Thea juga ikutan kesal. First impression ya. Bum bumba bumbayah ya. Sahut Thea kesal. Iona terkekeh. Ya apa woi dari tadi ya mulu lo ah. Iona tertawa. Oke. First impressionnya sih dia cuek gitu, ngeselin, terus juga ya gitulah. Ucap Iona bingung ingin mendeskripsikan apa tentang calon suaminya. Cia dan Thea manggut-manggut. Pertanyaan gue jawab, doi gimana? Ucap Thea. BTW dia gak istimewa woi enak aja. Kalau menurut gue, Dogi sih ganteng. Hah apa? Bentar deh. Dogi siapa Jamilah? Tanya Thea bingung. Dia orang gak istimewa. Dogi kan singkatannya. Cia dan Thea menahan tawa. Terah lo deh, gaskan. Ucap Cia kembali fokus pada topik. Dogi ganteng kok, pilot lagi. Hah, pilot. Ucap Cia dan Thea serempak. Gila, pilot calon suami idaman gue Yona. Pekik Cia heboh. Yona lo enak banget sih, dijodohin dapet pilot lagi. Gue juga mau dijodohin entar gue minta ke Bonyok. Ucap Thea. Cia tertawa. Setelah tawanya sedikit reda ia berkata, nanti kalau lo dapetnya Kea si udang mau apa lo? Tamat kali dunia lo hahaha. Thea mencebik kesal. Ya gue ogah lah kalau Kea si udang. Bahahaha uhuk. Cia terbatuk saat Thea menyumpal mulutnya dengan sukro. Kampret. Jadi kapan pernikahan lo? Bisik Thea. Awalnya sih seminggu lagi, tapi karena tuh om-om jadi 3 hari lagi. Hah, ada apa sih ini? Semuanya menoleh dan mendapati Farel, Reno dan Alfredi sedang menatap ketiganya heran. Saat mata Cia bertemu dengan mata milik Reno, ia langsung mesem-mesem sendiri. Gak aneh lagi deh. Iona dan Thea sudah menyimpulkan 100% kalau mereka sudah tak kena pacaran. Gak ada apa-apa kok ini kita lagi main truth or dare. Jawab Thea dusta. Wah seru tuh, gabung boleh? Tanya Farel. Thea, Iona dan Cia saling melemparkan tatapan. Ayo boleh, kata Thea. Cia dan Iona ikut saja. Farel, Reno dan Alfredi pun duduk di meja yang sama. Saat Farel duduk di kursi dekat Thea, gadis itu mengulum senyum senang. Tapi tak lama saat Alfredi bertanya. Botolnya mana? Tanyanya. Kita main totnya tang tingtung hehe. Lah, kocak sih. Ucap Reno. Ketiga gadis itu hanya saling menatap. Iona jawab. Pekik Farel saat ujung botol mengarah ke Iona. Saat ini mereka beneran main tot. Dan mau tidak mau, ketiga gadis itu ikut dan menunda obrolan mereka. Truth or dare? Tanya Cia. Truth aja. Jawab Iona. Dare-nya anak kuliahan gak main-main loh guys. Bisa-bisa anti mainstream lagi. Panggilan romantis buat suami. Ucap Cia yang lebih dulu memberikan pertanyaan. Iona melotot. Pelototannya seakan berkata ish Cia mah. Apa ya gak perlu romantis yang penting sopan. Jawab Iona. Cia senyum-senyum gak jelas dan langsung diberi kode lewat mata oleh Iona. Kalau dari gue, lagi suka sama siapa? Pertanyaan itu dari Farel. Thea menatap Farel dengan sorot yang berbeda. Gue belum hard open buat siapapun. Mau fokus kuliah. Jawab Iona membuat Farel seketika langsung gimana-gimana gitu. Sedangkan Thea, ia tersenyum senang. Ternyata Iona tidak menyukai Farel. Setelah semua pertanyaan aneh, Iona jawab. Botol pun berputar kembali. Namun permainan itu tak berlangsung lama saat kelas masuk. Mereka semua bangkit dari posisi wenaknya duduk lalu berjalan bersama untuk kembali berkutat di kelas. Pulang kuliah. Farel DKK menghampiri Iona DKK yang kebetulan baru keluar kelas. Kenapa Rel? Tanya Iona. Kita bertiga udah ngerencanain untuk liburan dan kita mau ngajak kalian. Kalian gimana?
Ucap Farel to the point. Iona, Cia dan Thea saling tatap. Kapan liburannya? Tanya Cia. Lusa. Jawab Reno. Mereka saling tatap lagi. Lusa kan hari pernikahan Iona. Lusa gak bisa, gue ada urusan. Ucap Iona. Mending kalian berlima aja. Yah kalau lo gak bisa, mending diundur aja deh biar bisa bareng-bareng. Ucap Farel. Thea tahu maksud dari perkataan Farel. Bilang aja sih kalau maunya ada Iona. Batin Thea. Udah gak apa-apa kalian aja. Ucap Iona. Enggak deh diundur aja. Gimana gak apa-apa kan? Farel bertanya pada Reno dan Alfredi. Fine aja. Lagian makin rame kan makin seru. Kalau ada yang kurang kan gak enak. Alfredi berujar. Diangguki Farel. Ya udah deh terserah lo pada aja. Kalau gue sih ikut-ikut aja. Ucap Cia. Lo Thea, ikut. Thea mengangguk antusias saat Farel yang bertanya. Oke, entar kapannya gue sama yang lainnya yang tentuin. Ucap Farel. Diangguki kelima orang di situ. Ya udah kalau gitu, kita cabut. Ucap Farel lagi lalu mereka melenggang pergi. Setelah membeli makanan di drive-thru kini mereka dalam perjalanan pulang. Lo ngundang kita juga gak nih? Tanya Cia sesekali melirik Iona yang ada di seat sampingnya. Kurang tahu, mungkin rekan kerja Bonyok sama rekan kerja calon mertua. Jawab Iona. Tapi nanti liburan lo ikut kan? Thea yang berada di seat belakang bertanya. Seraya menggigit burger. Kurang tahu juga. Gimana nanti aja. Kalau gue gak ikut pun lo berdua aja yang ikut. Mobil berhenti saat lampu lalu lintas berwarna merah. Ada beberapa pedagang cangcimen dan koran yang sekedar mampir menawarkan ke mobil Cia. Iona menoleh ke samping saat datang seorang ibu-ibu dengan wajah lesu yang kotor karena tanah meminta-minta. Udah biarin aja, kata Cia acuh. Tapi entah kenapa, Iona tidak tega. Gadis itu tidak mengindahkan perkataan Cia. Ia membuka kaca mobil lalu memberikan makanannya pada ibu-ibu itu. Ini untuk ibu, ucap Iona tulus. Ibu-ibu itu tersenyum lalu pergi. Iona menatap punggung ibu tersebut dengan iba. Bentar deh, kayak ada yang sama. Ucap Thea. Hah, gimana maksud lo? Tanya Cia. Senyuman ibu tadi sekilas mirip sama Iona. Ucap Thea lagi. Kali ini ia mendapati jitakan dari Cia. Lo kalau mau nyamain wajah Iona jangan kegembel dong. Kan banyak artis yang cantik kayak Mbak Iu gitu. Ucap Cia. Aneh nih orang. Thea mencebikkan bibirnya kesal. Kan gue bilang sekilas aci. Seperti biasa. Ucap Arini. Iona hanya berdeham. Jika Arini berkata demikian, itu artinya ia harus membereskan rumah seperti mencuci piring bekas sarapan saat ini. Mama mau kemana? Tanya Iona saat melihat Arini berpakaian rapi. Mama mau arisan. Setelah menjawab, Arini berlalu keluar. Hari ini Iona tidak masuk kuliah. Karena kata Mama, Arkan akan datang. Iona bingung untuk apa om-om itu datang. 20 menit. Iona merebahkan tubuhnya di kasur setelah pekerjaan rumahnya selesai. Rumah sudah kinclong, bersih, nyaman dan wangi. Iona memang rajin ya pemirsa. Ia beralih ke ponsel, membuka grup chat. Ciwi-ciwi somplak, bakso aci, Yon ingat pesan gue, jangan sampai pas malam pertama lo ngompol Yon. Thea, anjir ngakak Ci belum juga nikah udah kawin aja tapi sih kalau lo belum mahir soal anu konsultasikan aja ke Cia dia kan ahli udah pakai predikat spesialis. Thea, stiker ngakak Kwon Yuli. Bakso aci, stiker Fuka. Bakso aci, najis tralala. Laki aja belum punya gimana bisa berpengamalan. Thea, berpengalaman Supriyanto. Bakso aci, stiker bocil mirip Dora cuma mukanya item. Iona terkekeh lalu terhenti men-scroll lebih lanjut saat bel pintu berbunyi. Ia melempar ponsel ke kasur lalu berlari turun ke bawah. Tunggu, pekik Iona saat orang itu terus-menerus menekan bel. CKLEK.
Iona membuka pintu dan hendak marah namun tidak jadi saat matanya menangkap sesosok pria tampan berdiri menjulang di depan pintu. Gadis itu terpaku, menikmati pemandangan yang sayang kalau dilewatkan. Detik berikutnya Iona mengerjap saat Arkan menjentikkan jarinya. Aha, Iona punya ide. I'm sorry, who are you? Tanya Iona berlagak menjadi on. Dan sok kebule-bulean padahal mah bulepotan. Arkan menatap Iona malas. Gak usah ngulur waktu saya. Pardon, I didn't catch that. Arkan mendengus. Lalu sedikit membungkukkan tubuhnya, wajahnya perlahan mendekat ke wajah Iona. Hal itu membuat Iona memundurkan kepalanya sembari menahan napas. Anjir Pak Arkan, kenapa tambah ganteng kalau dari deket sih, mana wangi lagi, dahlah aku kejang-kejang mak. Batin Iona menjerit. Gak usah sok Inggris, kalau bedain beach sama beach aja belum bisa. Ucap Arkan seraya mendorong kening Iona dengan telunjuk. Arkan menegakkan tubuhnya kembali. Kening Iona berkerut tanda ia bingung. Benar juga iya. Pengucapan kata beach dan beach kan hampir mirip. Beach itu pantai, kalau beach itu jalang. Koreksi Iona. Cepet siap-siap. Pakai pakaian yang sopan. Pronunciation masih amburadul aja, gayanya selangit. Ucap Arkan. Iona menatap Arkan tajam. Dih nih om-om ngeraguin gue. Gumam Iona namun masih tertangkap oleh indera pendengaran Arkan. Apa kamu bilang? Tanya Arkan dengan tatapan menjurus tajam. Iona gelagapan. Hah, enggak kok. Mas Kapten jangan marah-marah, ih nanti gantengnya hilang. Iona spontan melotot. Tangannya berkali-kali memukul mulut laknatnya. Dia bilang kalau Arkan tampan. Ya memang tampan, tapi kan gak harus jujur juga kali. Rasanya Iona ingin nyemplung ke laut aja. Jangan GR Pak, saya sadar saya ganteng. Jadi cepat sana siap-siap, pakai pakaian yang sopan. Ucap Arkan. Tuh kan, kepedean banget jadinya. Sekali dipuji ngelunjak lu om. Heh, cepat sana pakai pakaian yang sopan. Arkan menjentikkan jarinya di depan wajah Iona. Iona mengernyit. Lah pakaian saya udah sopan kok, tuh lihat. Iona menunjukkan sweater pink yang ia pakai ke Arkan. Celana kamu. Hah, apa? Iona menunduk menatap celana yang ia pakai. Mata Iona melotot lebar pada hot pants yang ia kenakan. Ih Pak, tutup mata belum sah. Pekik Iona. Arkan mendengus. Sana cepat ganti atau saya. Iya ini saya meluncur ke kamar. Bapak jangan macem-macem ya. Ucap Iona mewanti-wanti lalu berlari menuju kamarnya. Arkan mengernyit bingung. Macam-macam untuk apa? Padahal ia ingin bilang, atau saya akan tinggalin kamu. Gadis aneh. Arkan membuka pintu lebih lebar. Ia menatap sekeliling rumah yang terlihat sangat bersih dan terasa sejuk, nyaman serta wangi. Pria itu melangkah masuk lalu duduk di sofa. Sembari menunggu Iona, pria itu memainkan ponselnya. Namun tak fokus saat perkataan Iona tiba-tiba berputar di otaknya. Mas Kapten jangan marah-marah, ih nanti gantengnya hilang. Sadar atau tidak, lengkungan di bibir Arkan terbit. Namun itu tak lama saat ia mendengar suara langkah kaki menuruni anak tangga. Iona datang dengan pakaian kasual. Celana jeans putih dibalut dengan atasan blus warna lilac. Emang kita mau kemana sih? Tanya Iona seketika wajah Arkan berubah menjadi flat. Butik. Iona mendengus. Kenapa? Tanya Arkan. Kenapa harus ke butik segala Pak? Sedangkan nikahnya aja private. Ucap Iona. Maksud private itu adalah menikah di sebuah gedung namun tamu undangannya hanya rekan kerja dari keluarga dua belah pihak. Terus mau pakai apa? Baju compang camping. Itu sih kamu saja, saya mah enggak. Ucap Arkan. Iona melotot. Ya gak baju compang camping juga Supriyanto. Lu kira gue gembel apa? Batin Iona. Gak gitu juga Pak maksudnya. Arkan melirik jam tangannya. Saya gak punya waktu nih. Kalau kamu mau baju compang camping saya bisa sewa sama orang yang tinggal di bawah kolong jembatan. Take it easy saja. Ia kemudian melenggang keluar.
Iona menatap punggung Arkan tajam ditambah tangannya meremas rambut dengan kesal. Tarik napas. Buang. Huf. Untung ganteng sumpah. Kalau enggak udah gue kasih piran halu. Ucap Iona lalu berjalan menyusul Arkan. Butik. Pukul 9.30 WIB. Iona memasuki butik lebih dulu karena Arkan sedang menerima panggilan dan ia langsung disambut oleh salah satu pegawai di sana. Ada yang bisa kami bantu? Tanyanya kepada Iona. Iona mengerjap sekali lantas mengangguk kaku. Iya, tapi, sebentar, tunggu calon maksud saya, tunggu. Kem. Dehaman itu membuat Iona menoleh dan menemukan Arkan yang kini berdiri di sampingnya. Iona menghela napasnya. Lama amat sih lo telponan doang. Pegawai tersebut tersenyum melihat Arkan. Pak Arkan, apa Bapak ingin mengambil pesanan? Arkan menganggukkan kepalanya sekali. Sekalian sama pakaian untuk dia. Baik, mari ikut saya. Arkan dan Iona mengikuti langkah pegawai tersebut. Iona sesekali terkagum oleh desain setiap pakaian di sana. Arkan menghentikan langkahnya sejenak ketika Iona tidak ada di sampingnya. Pria itu menoleh, dan menemukan Iona tengah fokus pada pakaian di depannya. Arkan menghela napasnya, malas mengeluarkan suara emasnya. Pria itu menghampiri Iona. Kamu ngapain di sini? Iona menoleh menatap Arkan sekilas. Bagus Pak, yang mana? Tanya Arkan sambil menatap jejeran pakaian di depannya. Ini, Iona menunjuk baju blus lengan panjang berwarna pink. Bagus banget, tapi harganya mahal. Tapi worth it lah, bahannya bagus. Arkan melirik baju tersebut lalu kembali menatap Iona. Ya udah sana, saya mau angkat telepon. Iona menatap Arkan jengah. Siapa sih yang nelpon? Istri Bapak iya. Kalau saya punya istri gak mungkin saya mau nikah sama kamu. Ucap Arkan datar, namun tatapannya tajam. Iona nampak berpikir. Iya juga sih. Ya udah sana. Iona mendelik. Buset bro. Gue si OAZAYAKAN. Iye. Dengan malas, Iona pun menghampiri pegawai yang berdiri mematung menunggu mereka, dan ikut bersamanya. Begitu peresmian nikah ditentukan 3 hari lagi, keluarga Arkan mempersiapkannya secara cepat dibantu rekan yang lainnya. Semuanya sudah diatur sedemikian rupa hingga hari dilaksanakannya akad nanti. Sahabat saya diundangkan, Pak. Tanya Iona memecahkan keheningan di dalam mobil. Arkan menoleh sekilas. Terserah kamu. Oke diundang. Rekan kerja Bapak. Beberapa. Ucap Arkan singkat. Iona mengangguk-anggukkan kepalanya. Mau cari makan dulu gak? Tanya Arkan. Gak usah Pak. Saya masih kenyang, sarapan tadi. Ucap Iona. Paksa gue. Ya udah. Arkan menganggukkan kepalanya. Elah. Bukannya dipaksa. Malah ngangguk lagi. Hening. Beberapa menit kemudian, mobil Audi Q8 berwarna putih milik Arkan terparkir di rumah Iona. Gadis itu pun membuka seat belt, namun menatap Arkan sejenak. Hati-hati Pak, kalau ada belokan lurus aja. Tersenyum sekilas, Iona lalu keluar dari mobil. Arkan menghela napasnya. Apakah benar Iona jodohnya? Iona tunggu. Iona menghentikan langkahnya. Ia menoleh dan menemukan Arkan yang berlari kecil ke arahnya. Kenapa, Pak? Ini. Arkan menyodorkan sebuah paper bag ke arah Iona. Membuat gadis itu mengernyit bingung. Apa ini? Mahar? Tanya Iona. Bukan. Jawab Arkan malas. Terus apa? Emas batangan ya? Atau hati Pak Arkan untuk saya? Arkan semakin menatap Iona dengan datar. Tak mau kepalanya pusing karena ucapan Iona yang semakin kesana kesini tidak jelas. Arkan meraih tangan Iona lalu menyangkutkan tali ke lengan gadis itu. Saya pulang. Arkan membalikkan tubuhnya dan berjalan masuk ke dalam mobil. Sementara Iona mematung di tempat sembari menatap kepergian mobil Arkan. Ini apa sih? Gumam Iona, menatap paper bag di tangannya. Karena penasaran, gadis itu pun membukanya. Seketika, Iona melotot melihat isi di dalamnya.
Menatap tak percaya sebuah baju blus warna pink yang ia suka di butik tadi. Gila, Pak Arkan beliin gue baju blus. Kesambet apaan tuh orang? Gumamnya masih tak percaya. Sejurus kemudian, senyuman dari bibirnya terbit. Bersambung.